Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini, rencananya pagi ini saya mau berangkat ke Polda Jabar. Sehubungan dengan adanya informasi pemeriksaan dua anggota kepolisian di bidang Propam hari ini, 3 Januari 2024. Tapi saya untuk sementara menunggu dulu karena ada masalah dengan kendaraan saya, yaitu motornya mogok, ngadat. Jadi saya harus mencari bengkel dulu. Tadi saya mau bersama dengan rekan saya, yaitu Pak Dede. Kemungkinan Pak Dede langsung berangkat menuju ke sana. Kemungkinan saya menyusul ya, nggak tahu jadi apa enggak nih. Lihat dulu kondisi motornya seperti apa, kerusakannya. Jadi di Polda Jabar informasinya bahwa hari ini akan ada pemeriksaan, yaitu 1 perwira dan 2 bintara. Tapi untuk lebih jelasnya saya akan bacakan biar tidak ada salah ya. Diharapkan untuk menghadap kepada titik-titik ya, saya tidak sebutkan. Selaku pemeriksa akreditator di ruang staf Sabit Waprup Bidang Propam Polda Jabar pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2023 pukul 9 WIB sampai dengan selesai guna dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap pelanggaran kode etik profesi atau KEPP terkait laporan polisi nomor sekian tentang dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri terlapor atas nama seorang perwira ya, pangkatnya dengan wujud perbuatan berupa pada saat menjabat sebagai titik-titik kurang tegas atau tidak ada penekanan terhadap anggota yang melakukan pengamanan TKP. Sehingga selain tim Inapis diduga ada anggota berpakaian dinas. Ya. Selain tim Inapis, diduga ada anggota berpakaian dinas atau preman masuk ke dalam TKP yang masih terpasang polis lain dan tidak memerintahkan atau menunjuk kepada anggota unit Reskrim untuk mendata inventaris barang bukti yang sudah diamankan di Polsek Jalan Cagak. Ya kalau lihat ini ya mungkin berhubungan dengan polis lain, mungkin berhubungan dengan yang tanggal 19. Ya. Karena tanggal 19 polis lain masih terjaga dan ada beberapa anggota yang berpakaian dinas, mungkin saja bukan bagian dari penyidik dan juga berpakaian preman masuk ke dalam TKP melewati garis polis lain. Tidak ada unsur penegasan, kurang tegas dan tidak ada penekanan terhadap anggota. Ini yang mungkin akan dipertanyakan di hari ini ya. Kemudian ada satu lagi anggota bintara. Sama ini pun tentang dugaan ya pelanggaran kode etik profesi Polri terlapor atas nama titik-titik ya bintara. Jabatannya adalah Reskrim ya. Unit Reskrim Polsek Jalan Cagak Polres Subang dengan wujud perbuatan berupa setelah menerima. Nah, ini berhubungan dengan masalah potongan emas ya. Pada saat ada dokter forensik yang didapat dari tubuh jenazah almarhumah saudara Ibu Tuti Suhartini saat autopsi tidak dilaporkan dan diserahkan kepada Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Jalan Cagak sebagai barang bukti. Bahkan sampai saat ini potongan emas tersebut tidak diketahui keberadaannya. Jadi itu ya materi pertama untuk yang perwira adalah masalah ketegasan. Tidak ada penegasan langsung kepada jajaran bawahannya terkait masalah yang adanya anggota berpakaian dinas dan yang juga ada yang berpakaian preman masuk ke TKP melewati polis lain. Ya ini mungkin yang tadi disampaikan pada tanggal 19
dan juga adalah seorang bintara yang ikut dalam proses forensik. Berarti dia ikut mengantarkan jenazah, dan diduga bahwa di sana masih ada potongan emas dari almarhumah Ibu Tuti yang kemungkinan diambil sama yang bersangkutan, dan sampai sekarang tidak tahu keberadaannya di mana. Diberikan kepada siapa? Karena kalau kita ketahui, kita tahu siapa yang waktu itu mengantarkan kedua jenazah pada saat otopsi ya. Di mana keberadaannya? Nah, ini barangkali poin-poinnya. Tentunya sekali lagi ini berkaitan dengan masalah apakah ini masuk ke obstruction of justice, tapi sepertinya ya kalau dilihat dari situ adalah hanya kode etik saja, profesi ya. KE apa tadi? Maaf saya ulangi lagi ya, khawatir salah. KEPP ya, kode etik profesi Polri. Kode etik profesi Polri. Jadi ininya masuk ke dalam kode etik ya, dugaan pelanggaran kode etik. Dugaan pelanggaran kode etik. Nah, tetapi yang akan nanti kita lihat adalah apa kelanjutannya. Nanti yang akan kita lihat apa kelanjutannya. Kalau misalkan ada pelanggaran kode etik, tidak ada penegasan atau semacam itu, maka siapa saja orang yang masuk ke dalam itu sebenarnya. Dan itu yang nanti kita tunggu, mana mereka kan katanya sudah diperiksa. Kan kalau itu mereka sudah diperiksa, ini yang kita tunggu sebenarnya adalah hasilnya. Hasil dari pemeriksaan ini sebenarnya yang kita tunggu itu, ya. Bagaimana kelanjutan pemeriksaan orang-orang yang diduga katanya masuk ke dalam TKP lewat police line, ya, yang baik berpakaian indah juga berpakaian preman. Ini kelanjutannya bagaimana ini? Kita lagi menunggu sebenarnya, ya kan? Ya tentunya sekali lagi kita berharap bahwa ada informasi-informasi yang mengejutkan di tahun 2024 ini, terutama adalah kelanjutan. Apakah hanya pelanggaran kode etik saja untuk yang sudah diperiksa, yang katanya masuk ke dalam police line, atau apakah ada pelanggaran lain ke pidana? Nah, ini kita juga tunggu. Tetapi sekali lagi kalau diperiksa oleh propam biasanya berkaitannya dengan kode etik. Kalau sudah mulai ke pidana biasanya diperiksanya oleh bagian krim Nah, saya pernah lihat ada beberapa anggota yang disebutkan di situ pernah diperiksa di krim dan itu pun kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Kita susah untuk bisa mencari tahu, tetapi yang kita tunggu adalah hasil. Apakah ada penindakan tegas dari pihak bidang propam untuk anggotanya, ataukah mungkin masuk ke dalam pidana yang nanti kelanjutannya adalah menjadikan tersangka, karena di sana kan ada pasal masalah khusus masalah masuk ke dalam TKP. Nah, itulah kita tunggu beritanya. Demikian materi pagi ini. Kemungkinan saya tidak jadi berangkat ke Polda. Kita tunggu saja hasil daripada pemeriksaan apakah ada berita info. Teman saya ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.